Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Faqad qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala, sesembahan kita sekalian, Rabb kita telah memanggil kita sekalian, ya ayyuhalladzina amanu. Dan Allah pesankan kepada kita, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan juga dia berfirman di sambungan ayat tersebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan sebagai muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka senantiasa jaga ketakwaan kita kepada Allah.
bahkan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita menjaga kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Dan juga selalu kita memberikan salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimana wa rahimakumullah. Manusia itu suka pada kehormatan, suka pada ketinggian. Sedangkan ketinggian atau kehormatan itu ada dua macam. Ada yang baik terpuji, ada yang buruk tercelah. Ketinggian yang baik dan terpuji adalah ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketinggian yang hakiki. Ini adalah kehormatan dan kedudukan di akhirat. Mengapa ini baik dan terpuji? Karena ketinggian dan kemuliaan akhirat itu hanya bisa diraih dengan iman dan amal soleh. Kedudukan akhirat, jabatan dan kedudukan akhirat, kemuliaan dan kehormatannya hanya bisa diraih dengan iman dan amal soleh, tidak lain. Sedangkan ketinggian duniawi, maka ia dua macam. Tergantung kepada niat orang yang memilikinya dan pemanfaatannya. Jikalau dia menggunakan ketinggiannya, kedudukannya di dunia ini sekedar untuk keangkuhan dan kesombongan, sekedar untuk kepuasan dirinya, untuk kepentingan duniawinya, maupun untuk keluarganya dan kelompoknya, maka ini adalah ketinggian yang buruk dan tercelah. Orang yang berusaha untuk meraih kedudukan dan ketinggian di dunia, sampai akhirnya dia dapatkan, jikalau niatnya dan setelah dia dapatkan kenyataannya, dia gunakan untuk kepentingan duniawi semata, sebagai kebanggaan, maka ini adalah ketinggian yang buruk dan tercelah. Sekalipun ia menggunakan kendaraan yang mewah, Alphard misalnya, sekalipun pakaiannya selalu pakaian yang mahal, sekalipun rumahnya mewah, uangnya banyak, tapi pada hakikatnya ia orang yang hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada." Negeri akhirat itu kami buatkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan di dunia uluwan wala fasada, ketinggian, keangkuhan, dan juga bagi orang yang tidak menginginkan penerusakan di muka bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala bahasakan negeri akhirat itu kami buatkan, artinya kebahagiaan sorga itu yang kekal abadi dengan sempurna kenikmatannya kami peruntukkan bagi orang-orang yang tidak memiliki dua sifat ini, yaitu orang yang sombong, angkuh. Ini yang pertama. Allah tidak jatahkan kebahagiaan akhirat untuk mereka. Sekali lagi, walaupun di dunia dia merasa dirinya terhormat. Mungkin orang-orang yang mengukur kemuliaan dengan dunia pun menghormati dia, menjilat-jilat ke dia, karena mobilnya yang mewah, rumahnya yang mewah, pakaiannya yang mewah, kekayaannya.
Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia bukan apa-apa. Bahkan kebahagiaan akhirat tidak diperuntukkan untuk dia. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan akhirat bukan untuk orang yang menginginkan kerusakan di muka bumi. Apakah yang dimaksud dengan orang yang menginginkan kerusakan dan mengadakan kerusakan di muka bumi? Yang pertama, penrusakan alam semesta yang sama-sama kita ketahui. Tapi hal yang perlu kita ketahui lagi, bahwa para ulama kita dari hasil mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW berkesimpulan bahwa penrusakan yang terbesar adalah penrusakan agama. Ketika sampai akidah dirusak, ibadah dirusak, maka itu jauh lebih besar penrusakannya dibandingkan penrusakan alam semesta. Itu pelakunya lebih buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu di akhir ayat tersebut, setelah Allah menyebutkan tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu kami peruntukkan bagi orang-orang yang tidak menginginkan keangkuhan di muka bumi dan juga tidak merusak di muka bumi, tidak merusak alam semestanya dan tidak merusak agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak merusak akidah Islam, tidak merusak ibadah Islam dan ajaran-ajaran Islam. Di akhir ayat wal akibatu lil muttaqin. Hasil yang baik itu akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Dari sini sangat jelas bagi kita, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hasil baik akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa kepadanya. Lalu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, orang yang paling tinggi kehormatannya, orang yang paling tinggi jabatan dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah. Serupa dengan ayat yang pertama. Jadi kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala diukur dengan ketakwaan. Dan dari kedua ayat itu bisa kita simpulkan, orang yang bertakwa akan meraih happy ending, akhir cerita yang bagus. Kehidupannya di dunia akan berakhir dengan happy ending. Kehidupannya di akhirat akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Sudah tidak ada lagi cobaan. Akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang sempurna. Di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua yang diraih oleh orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini apa makna daripada takwa? Makna takwa adalah melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Definisi yang sangat gampang, sangat singkat teorinya. Tetapi pelaksanaannya ini yang butuh perjuangan. Bukan saja butuh perjuangan di saat ini, bahkan di setiap waktu, di setiap tempat dan di sepanjang hidup kita adalah perjuangan untuk mempertahankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menginginkan dua hasil tadi. Siapa yang menginginkan kehidupannya diakhiri dengan happy ending, dengan cerita yang begitu bahagia di akhirnya, kesuksesan, kebahagiaan dan kemuliaan, bertakwalah kepada Allah. Dan siapa yang menginginkan kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di negeri yang kekal nanti, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian tadi, lakukan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ketakwaan itu dalam bentuk melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ukuran seseorang
berbeda-beda. Antara orang satu dengan orang yang lain berbeda-beda. Kembali juga dengan ada ukuran lahirianya. Selain ada ukuran hakikinya secara maknawi, secara hakiki ruhi. Ada juga ukuran lahirianya. Ada ukuran lahirianya. Yaitu apa? Pengetahuannya tentang apa-apa yang Allah perintahkan dan apa-apa yang Allah larangkan. Dengan kata lain, kesibukannya di dalam bertalabul ilmi. Ketika seseorang bermalas-malasan di dalam mempelajari agama, tidak mungkin dia akan meraih ketakwaan yang sempurna. Tidak mungkin. Kenapa? Kita sudah sama-sama tahu definisi daripada takwa adalah melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Bagaimana akan tahu ini perintah-perintah Allah? Ini seluruhnya sampai sedetail mungkin perintah-perintah Allah. Dan bagaimana mungkin akan mengetahui dengan detail larangan-larangan Allah kalau tidak belajar? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian itu tidak tahu apa-apa. Artinya kalian kalau mau berilmu, mau tahu tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, belajar. Jadi ukuran ketakwaan itu bukan sekedar maknawi, soalnya Allah yang mengetahuinya. Bisa diketahui dari sisi fisiknya juga. Harus juga memenuhi syarat fisiknya, yaitu rajin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Manalah di antara kita yang mengetahui bahwa selama ini ternyata khayalan-khayalan kita, pikiran-pikiran kita, niat-niat kita bukan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata selama ini yang ada di dalam hati kita adalah kebencian. Yang ada di dalam hati kita adalah dendam, iri hati. Betul, dikala itu fisiknya tidak berbuat tapi hatinya berbuat. Itu juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui perincian-perincian seperti itu melalui belajar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi makanya Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah taala membagi manusia menjadi 4 tingkatan. Tentang kesempurnaan manusia dari yang paling sempurna sampai yang paling rendah. Beliau membagi menjadi 4 tingkatan. Yang paling sempurna kata beliau adalah orang yang semakin luas ilmu agamanya dan semakin luas prakteknya. Maka itulah manusia yang paling mulia. Dia tahu tentang amalan-amalan lahiriah maupun amalan-amalan hati. Lalu dia melakukan perintah-perintah Allah secara lahiriah maupun secara hatinya. Bagaimana seharusnya ikhlas, bagaimana seharusnya bersabar, bagaimana kesyukuran yang benar, bagaimana menjauhi iri hati, kesombongan dan lain-lain. Dia praktekkan hal tersebut. Begitu juga dia mempelajari tentang kewajiban-kewajiban secara lahiriah. Salat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan. Bagaimana seharusnya ketika bermuamalah, menjalankan hukum halal, menjauhi hukum yang haram. Ini semua semakin luas ilmu seseorang tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala lalu dia terapkan di dalam hidupnya. Inilah orang yang akan mencapai ketinggian yang hakiki dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah kedudukan yang sangat buruk. Kosong ilmu agamanya, kosong juga prakteknya. Ini adalah kedudukan yang paling buruk. Lalu yang ketiga adalah orang yang mempunyai banyak ilmu tapi kurang praktek. Kalau tidak dikatakan tidak punya praktek. Ya. Banyak pandai berbicara, luas di dalam beretorika. Akan tetapi di dalam kenyataan amalannya tidak sesuai dengan kata-katanya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Apakah kalian menyuruh orang-orang, menasihati orang-orang melakukan kebaikan lantas lupa terhadap dirimu sendiri, bagai lilin yang menerangi orang lain lantas membakar dirinya sendiri. Lalu yang keempat, yang terakhir, kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim, adalah orang yang semangat berbuat dalam urusan berpartisipasi dalam kebaikan, mau berbuat, tapi tidak mau belajar. Ini juga kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim bukan kebaikan. Karena orang yang bukan bidangnya,
Ketika seseorang bukan bidangnya lantas dia terjun di bidang tersebut, merusaknya lebih banyak dibandingkan memperbaikinya. Coba perhatikan urusan-urusan keduniaan. Kapan ada seorang sok tahu tentang komputer masuk jadi adminnya di sana, mengotak-atik komputer, lebih banyak, lebih berbahaya merusak data-data dibandingkan dia memberikan manfaat. Begitu pula dalam urusan agama. Maka hendaknya jadi satu-satunya jalan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, pelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tingkatkan ilmu kita tentang keimanan, tingkatkan keilmuan kita tentang amal soleh, lantas praktekkan hal tersebut di dalam kehidupan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Amma ba'd. Masyaral muslimin, secara singkat kesimpulan yang saya sampaikan bahwasanya jadilah kita orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi, semua rasul, inti ajaran mereka mengajak kepada ketakwaan, dan itu tertera di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah menyampaikan kepada kita inti daripada ajaran semua nabi dan rasul mengajak kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya sangat gampang seperti yang sudah kita dengarkan, lakukan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pelajari apa-apa yang Allah perintahkan sedetail mungkin. Kemudian praktekkan apa yang sudah kita tahu. Dengan itu kita akan meraih derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dengan ijazah. Yang penting hadir sudah pasti dapat ijazah, pasti akan mendapatkan gelar sarjana dan seterusnya. Tidak demikian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahu harus praktekkan. Tahu dan harus praktekkan. Maka akan mendapatkan derajat ketakwaan, dan orang yang bertakwa akan meraih dua hal yang sama-sama sudah kita ketahui. Yang pertama adalah happy endingnya. Akhir cerita yang baik untuk dia. Akhir cerita yang baik untuk dia. Husnul khotimah. Kemudian yang kedua, dia akan meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Bahkan telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian, di akhirat nanti antara tingkatan satu dengan tingkatan yang berikutnya saja, beda satu tingkatan saja itu kenikmatannya sudah jauh sekali bedanya. Apalagi perbedaannya 100 derajat antara orang yang pertama dengan orang yang kedua. Di saat itu tentunya tidak ada lagi kesempatan untuk balik ke muka bumi untuk mengulangi amalan yang kita pernah lakukan atau amalan yang akan kita lakukan. Qala subhanahu wa ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala jalla sya'nuhu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajabu lah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Harap meluruskan dan merapatkan shaf. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم انت السلام. لا اله الا الله.